melalui aplikasi si halal. Jadi di dalam materi ini nanti kita akan mempelajari apa itu si halal, bagaimana menggunakannya, bagaimana nanti kita menggunakan si halal itu untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal kita. Ya, nanti masuknya seperti apa caranya nanti akan dijelaskan di materi yang akan disampaikan oleh Pak Yan Aldo Wiliantoro. Assalamualaikum, Pak Yan Aldo sudah bergabung, mohon maaf. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Suara saya terdengar, Pak? Alhamdulillah. Ya, coba di ini Ter- lagi Pak. Terdengar, Tes, Pak. tes. Bagus, Pak. Oke, terdengar suaranya dari apa? Peserta kepada peserta kepada Iya. Pak Aldo. Pak Aldo, sekali lagi terima kasih buat kesempatan waktu dan kesempatannya Bapak bisa bergabung untuk memberikan materi si halal ini, Bapak. Pak Aldo adalah sebetulnya Pak Aldo ini lebih banyak bergelutnya di bidang konsultan Bapak Ibu. Jadi Halal Institute memiliki divisi konsultan tersendiri yang namanya itu Pro Halal. Jadi Pak Aldo ini sebagai dia sebetulnya auditor juga di salah satu lembaga pemeriksa halal, tapi ilmunya lebih banyak digunakan untuk menjadi konsultan Bapak Ibu. Jadi Pak Aldo sudah sering menangani beberapa pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Tadi pagi saya sudah ngobrol dengan Pak Holil tuh. Jadi kalau Bapak Ibu kenal Hotel JW Marriott di Jakarta, hotel paling bagus di Jakarta bahkan Indonesia ya, itu ternyata sekarang sudah halal Bapak Ibu. Dan yang mengantarkan yang menjadi konsultannya adalah Pak Aldo gitu ya. Jadi dan tim tentunya tim Pak Aldo ini sudah bergerak banyak menjadi konsultan di perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau Bapak Ibu kenal perusahaan distribusi yang namanya DHL, DHL juga sudah certified halal dan itu tim Pak Aldo dari Pro Halal yang membantu untuk sertifikasinya. Kemudian apalagi yang besar-besar ya rumah sakit besar di Jakarta, Rumah Sakit Harapan kita itu juga masuk lainnya Pak Aldo Pro Halal dalam rangka untuk sertifikasi halal. Nah, oleh karena itu materi halal ini akan sangat relevan disampaikan oleh Pak Aldo ini karena Pak Aldo pastinya sudah sering banyak menggunakan aplikasi halal ini ya dalam rangka membantu pelaku usaha mengantarkan mendapatkan sertifikat halal. Paldo ini waktunya 2 jam, Paldo. Hmm, Ya, oke, Pak Ustaz. Baik. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Mendengar Pak. Terdengar Pak, bagus Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dan juga sharing ya dengan teman-teman semua yang tentu saja spiritnya adalah bahwa saat ini teman-teman semua sedang dalam rangka untuk memenuhi kewajiban government yaitu mengurus sertifikat halal. Nah, sesuai dengan mungkin yang Pak Osep sampaikan bahwa apa namanya di dalam sesi materi ini kan berarti Bapak Ibu semua sudah melewati materi-materi inti yang terkait uji kompetensi ya, unit kompetensi ya. Jadi sekarang kita masuk ke apa namanya sesi materi si halal. Sebentar Bapak Ibu, saya coba menyiapkan materi dulu sebentar. Maaf, Pak, suaranya belum terdengar.
Yang belum ngopi silakan ngopi dulu sambil nyamil-nyamil juga boleh. Karena ini hari terakhir dan jam 2, jadi Bapak Ibu apa namanya tentu agak bahaya juga nih. Dan yang kedua saya berharap tidak ada yang meninggalkan Zoom karena saya ingin pastikan bahwa insya Allah di sesi materi ini nanti banyak hal yang kita akan kupas berdasarkan studi kasus banyak hal ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya restart aja deh. Saya akan siapkan dulu ininya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya izin untuk mulai ya. Bapak Ibu, saya akan share mulai untuk sesi materi ini. Nah, di sesi materi si halal ini memang salah satu bagian dari materi yang eh, Bapak Ibu harus kuasai, yaitu apa namanya sebagai seorang penyelia halal. Karena apa? Ternyata di dalam proses pengajuan sertifikat halal, Bapak Ibu, cepat atau lambatnya dalam proses pengajuan sertifikat halal itu ternyata tergantung juga dari penguasaan terkait dengan bagaimana kita mengajukan sertifikat halal melalui si halal. Nah, oleh karena itu di siang hari ini saya akan mulai mengupas materi ini dengan baik. Namun demikian, tentu Bapak Ibu nggak usah khawatir, Pak, apakah nanti ada modul panduannya, Pak, apakah nanti ada teknis, bahkan teman-temannya mungkin, Pak, kita belum pernah bikin NIB dan sebagainya, nggak ada masalah. Dan teman-teman juga nggak usah nyatet ya, karena nggak ada tugas juga. Jadi nanti saya akan kirimkan materi untuk PDF-nya, sehingga harapannya nanti teman-teman bisa lebih memperdalam ketika apa namanya ada kendala dan sebagainya. Nah, saya akan mulai dengan dasar hukum, Bapak Ibu. Nah, ini kenapa penting ya? Jadi, ya pertama kita harus paham ya. Saya pernah melakukan satu survei kecil-kecilan. Nah, kita sendiri kan sudah meluluskan 15.000, Bapak Ibu. 15.000 SDM halal ya. Nah, saya pernah melakukan satu survei kecil-kecilan. Adakah di sini yang sudah membaca terkait regulasi khususnya misalkan terkait dengan panduan penyusunan SJPH gitu ya, Kepkaban nomor 20, kemudian ada Kepkaban 77, 78 dan sebagainya ataupun KMA 748 gitu ya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, dari hasil survei kecil itu hanya 3% yang membaca. Ya. Hanya 3%. Artinya eh, apa namanya sebagian itu nggak meluangkan waktu. Nah, padahal, kenapa sih saya apa namanya mengajak Bapak Ibu tetap sebagai seorang penyelia halal itu harus tahu regulasi. Hal ini tujuannya adalah agar di dalam nanti proses sertifikasi halal itu Bapak Ibu tahu panduannya. Ya. Nah, nanti saya akan ceritakan. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Osep, kebetulan saya di Halal Institute diberikan amanah menjadi direktur konsultasi. Jadi kalau di Halal Institute sendiri ada 3 ya, ada divisi pelatihan, ada divisi hubungan internasional, dan divisi apa namanya konsultasi. Dan kita bersyukur karena kita memiliki apa namanya pengalaman ya hampir di udah semua hampir 5 benua ya Bapak Ibu udah 15.000 dan juga di klien-klien kami juga
itu tersebar hampir di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, untuk tahap ini yang pertama, saya ingin selalu terhubung dengan Bapak Ibu. Jadi saya ingin Bapak Ibu menjadi bagian, saya punya channel namanya Info Halal. Saya biasanya senang sekali kalau misalkan ada beberapa pertanyaan terkait apa gitu. Nah, biasanya saya akan sedikit kupas ataupun misalkan, Pak, saya butuh regulasi ke apa gitu ya. Nanti saya share-nya di channel saya di Info Halal. Oleh karena itu, bolehlah Bapak Ibu follow ya Info Halal, nggak ada ruginya juga. Nah, terkait pelatihan ataupun nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Pak, produk saya apakah kemarin sudah banyak ya? Pak, saya itu produknya pakan lele gitu ya. Sudah sampai pakan lele segala nih. Terus ada juga Pak bahan bangunan dan sebagainya. Nah, ini biasanya nanti saya akan kupas melalui di channel. Silakan Bapak Ibu boleh apa namanya follow ya. Jadi harapannya nanti bisa bisa terus terhubung gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan apa namanya spirit output dari sesi saya. Pertama adalah Bapak Ibu tuh jadi tahu apa sih kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan oleh penyelia sehingga ketika proses sertifikat halalnya itu bisa menjadi lama, tidak selesai-selesai dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada sesi ini saya akan selain mungkin nanti saya akan mempraktekkan si halal ya, itu saya akan memberikan tips Bapak Ibu. Bagaimana agar dalam proses sertifikasi halal itu apa namanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu saya harus menyampaikan juga Bapak Ibu, divisi konsultasi yang saya apa namanya berada itu memang membantu perusahaan-perusahaan yang mungkin dalam konteks ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya ketika mengajukan sertifikat halal. Nah, mungkin jadi kami membantu sampai dengan terbit. Tetapi tentu saja kalau saya pribadi secara pribadi berharap bahwa Bapak Ibu punya kemampuan untuk mengurus sendiri dong, ya. Artinya, oh Pak, caranya bagaimana? Nah, ini saya berharap. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan apa terkait dengan kesulitan, boleh ya nanti masuk ke hotline yang kami ataupun boleh menyampaikan, Pak, saya boleh apa terhubung dengan saya. Nah, saya pribadi ada di nomor ini ya Bapak Ibu. Kalau ini ada admin, saya izin WA nomor WA saya biar Bapak Ibu bisa bisa nyambung. Nah, ada di chat Zoom ya. Boleh disimpan ya Bapak Ibu. Nah, eh, kemudian saya akan mulai dengan si halal itu mudah. Ya. Saya akan mulai dengan beberapa studi kasus dulu ya Bapak Ibu. Dengan beberapa pertanyaan. Nah, dahulu pada saat awal mula BPJPH jadi dari kewajiban sertifikat halal dari yang tadinya itu tidak wajib menjadi wajib. Pertama kali BPJPH membuka layanan itu dulu masih konvensional. Dokumen suratnya dikirim, masih dicetak ke Kemenak dulu ya. Nah, terus seluruh dokumen-dokumennya masih menggunakan format-format cetak. Nah, kemudian setelah BPJPH sudah secara penuh, kan sekarang juga sudah tidak ada di bawah Kementerian Agama ya, langsung di bawah Presiden, itu BPJPH membuat satu platform berbasis website ya, artinya bukan diinstal. Tujuannya adalah memudahkan pelaku usaha untuk mengurus sertifikat halal secara cepat dan efisien. Nah, tapi nanti banyak yang menarik nih Bapak Ibu. Saya akan mulai dulu
dari kasus yang terbaru. Nah, ini biar Bapak Ibu boleh dicatat, biar jadi tahu ya. Jadi ada salah satu pelaku usaha, gitu ya. Dia harus membayar uang 2 kali lipat. Dia kaget. Jadi jadi seperti umumnya kan ketika kita sudah menyusun dokumen pelaku usaha itu kan, nah kemudian dia submitlah di Si Halal. Dia submit di Si Halal. Nah kemudian setelah submit di Si Halal, kemudian terbitlah invoice kan kita bayar kan gitu kan. Si pelaku usaha itu bayar ya katakanlah 10 juta begitu kan. Nah, setelah terbit invoice itu Bapak Ibu, secara otomatis maka argo kan berjalan, yaitu si lembaga pemeriksa punya waktu 10 hari untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata ya, atas saya tidak tahu alasan kenapa tiba-tiba si pelaku usaha itu menyatakan bahwa dia tidak bisa diaudit. Intinya tidak siap untuk dikunjungi. Padahal argonya berjalan, Bapak Ibu. Nah, 10 hari lewat, ditambah 5 hari lewat, pada akhirnya pengajuannya itu dinyatakan batal. Apa yang dimaksud dengan pengajuan itu batal? Jadi pengajuan batal itu artinya pengajuannya harus dari nol lagi. Ya, kalau cuma batal nggak apa-apa, Ibu Bapak. Bapak Ibu sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk membayar kembali. Mungkin kalau biayanya cuma 1 juta, oke lah ya. Kalau biayanya sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, bagaimana? Ya, itu kasus yang pertama. Saya pokoknya akan cerita dulu dari kenapa sih belajar si halal itu penting. Ada kasus yang kedua, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tanya, Pak Aldo, itu kok kenapa kok tiba-tiba itu dibatalkan? Ternyata SLA proses dari sertifikat halal itu adalah 21 hari kerja. Jadi sejak tanggal 26 Maret 2026, BPJPH itu sudah menerapkan SLA kan. Target sertifikat halal sampai dengan terbit adalah 21 hari. Jadi kesalahan pertama adalah dia lupa bahwa argonya berjalan. Kita masuk ke kasus yang kedua. Ada salah satu pelaku usaha, ya ada sebuah rumah sakit, Bapak Ibu. Sudah nginput, produknya banyak, gitu kan. Nah, setelah produknya dia input dan sebagainya, dia submit, kan. Terus sampai selang beberapa dia kaget, Pak, kenapa kok pengajuan saya nggak pernah selesai-selesai, nggak pernah selesai-selesai dan sebagainya. Nah, singkat cerita, akhirnya kami kan membantu memeriksa kan. Nah, ternyata invoice-nya itu hangus, Bapak Ibu. Nah, ketika dia submit, dia itu mungkin liburan keluarga ya, ataupun cuti ya, sehingga dia lupa memeriksa, hangus. Ketika invoice itu hangus, maka otomatis pengajuannya batal, atau berarti diulangi lagi. Permasalahannya adalah, kalau produknya 1, 10 mungkin tidak apa-apa kali ya, gampang ya. Ibu Bapak pernah bayangkan enggak kalau produknya banyak? Oke, Bapak Ibu mau sekali-kali tanya nggak? Ada nggak? Di pelatihan ini sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Yang produknya lebih dari 50 ada nggak di sini? Saya, Ada, Pak. Pak. Oke, Ada, Pak. ada. Ada, Pak. Yang produknya lebih dari 100? Saya, Pak. Ada, Pak. Oke. Ada. Yang produknya lebih dari 300? Ada, Pak. Oke. Yang produknya dari 500? Ada, Pak. 1000?
Nah, 900. oke. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bayangkan ya. Oh iya, sekarang Bapak Ibu tanya dong, emangnya saya pernah mengerjakan yang produknya berapa tuh? Tanya dong Bapak Ibu. Maksudnya biar saya tertantang juga ya. Berapa, Pak? Oke, ini karena saya ditanya jadi saya jawab. Jadi saya pernah mengerjakan satu dokumen dan tim ya, itu jumlah menunya adalah 1490 varian produknya. Dan bahan yang diinput itu hampir 2000. Nah, tahu nggak untuk menginput sebanyak, kan nanti akan di mapping itu kan, diinput satu-satu dan sebagainya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu kurang lebih dikerjakan rame-rame oleh tim. Dan dikerjakan bukan cuma siang hari, tapi dikerjakan di malam hari. Itu butuh waktu 2 minggu, Bapak Ibu. Anda bayangkan kalau misalkan itu sudah diinput, tapi tiba-tiba ketika kita sudah submit, kita lupa melakukan monitor si halal, terus kemudian hangus, kira-kira Bapak Ibu sedih apa enggak? Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, Pak ternyata menantang. Iya, gitu kan? Iya. Jadi saya makanya kepengen Bapak Ibu ini serius nih ngikutin materi saya. Kita masuk ke kasus ketiga ya, biar Bapak Ibu punya gambaran. Ada pelaku usaha, perusahaan dia memproduksi sabun, Bapak Ibu. Sabun ya. Terus dia konsultasi, Pak, kami mengajukan ini, tertolak terus, tidak pernah selesai-selesai. Nah, ternyata setelah dicek, penyelianya itu dia tidak memahami terkait dengan KMA 748. Oke ya, oke. Ini kan berarti saya anggap Bapak Ibu semuanya sudah lulus materi semua ya, sudah UK 1 sampai dengan UK 6 kan sudah selesai ya materinya. Sekarang saya mau tanya, Pak Sandi, saya mau tanya, Ya, Pak. ada sebuah perusahaan, dia memproduksi sabun, ya. Sabunnya ada sabun colek piring, yang kedua adalah sabun mandi. Pertanyaan saya, dalam proses pengajuan itu diajukan dalam satu pengajuan atau dua pengajuan? Eh, Bisa jadi dua sih, Pak. Apa saja itu? Untuk bahannya, untuk yang bahan colek piring sama untuk bahan yang sabun mandi. Oke. Nah, itu masuk jenisnya apa? Yang colek piring apa, yang mandi apa? Eh, eh, Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, itu satu pengajuan atau dua pengajuan? Dua, Pak. Dua, Pak. Dua. Coba Dua. masuknya apa nih Pak Khalil? Kalau yang sabun cuci piring itu gunaan, Pak. Barang gunaan. Oke. Kalau yang mandi? Itu kosmetik, Pak. Oke, betul. Ini saya harus kasih nilai banyak nih untuk Pak Khalil ya. Siap. Nah, Pak Kali, Pak. ternyata, ternyata Pak, masih banyak. Bahkan teman-teman itu belum bisa. Bukan hanya sabun, ada yang lain. Contoh, misalkan ada satu perusahaan, dia memproduksi namanya produknya adalah suplemen olahragawan. Nah, ini kan. Wah, ini kan teman-teman kan pertanyaan saya, itu setelah dicek, tulisannya bukan suplemen, tapi adalah makanan energi atau bentuknya makanan. Nah, ternyata banyak yang kesulitan ini masuknya makanan ataukah obat. Suplemen kan obat, betul nggak Bapak Ibu? Itu termasuk ini
termasuk ya. Makanan itu kan subvariannya banyak sekali. Bahkan untuk bisa yang usahanya restoran saja itu masih banyak kesalahan. Nah, ini yang akhirnya berdampak pada proses sertifikasi halal yang seharusnya bisa selesai dalam waktu. Ya, tadi semangatnya kan 21 hari kerja. Ternyata bahkan ada yang 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan tidak selesai-selesai. Karena tidak dibarengi dengan apa namanya keterampilan si halal ini. Oke ya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks materi hari ini saya akan banyak mengupas studi kasus bagaimana nanti ke depan Bapak Ibu itu ternyata lebih mudah. Meskipun sekarang ini apa namanya industri yang masuk dalam industri halal itu kompleks sekali, Bapak Ibu. Jadi saya baru sekitar 2 bulan dua bulan, sekitar 2-3 hari yang lalu saya baru pulang dari Cina, Bapak Ibu. Eh, saya kaget ya, maksudnya ternyata industri barang gunaan itu ada berapa coba Bapak Ibu barang gunaan? Masih ingat nggak? Kalau di KMA 748, yang pertama adalah terkait dengan sandang, ya, terkait dengan apalagi Tas. sandang itu di dalamnya ada tas nggak? Coba ya. Kita lihat bareng-bareng ya, biar Bapak Ibu jadi paham maksud saya. Kita akan start dari situ. Karena pelatihan penyelia halal hari ini itu berbeda dengan pelatihan penyelia halal UMK ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu pelatihannya adalah dirancang untuk perusahaan yang proses bisnisnya kompleks. Bapak Ibu bisa langsung mengajukan uji kompetensi. Tapi kalau pelatihan UMK gak bisa. Kalau pelatihan UMK itu sifatnya sangat teknis, misalkan Bapak Ibu disuruh membuat catatan-catatan. Tetapi kalau pada pelatihannya Bapak Ibu itu dirancang untuk peserta yang harus bisa mengembangkan prosedur. Karena tentu saja kan berbeda antara pelaku usaha makanan dengan rumah potong unggas. Antara pelaku usaha barang gunaan dengan jasa itu berbeda-beda. Nah, jadi apa namanya di kesempatan ini kita akan lebih banyak mengeksplor ininya ya. Nah, sekarang saya akan coba memperlihatkan ada KMA 748 ya. Nah, biar Bapak Ibu kalau nggak saya minta ajak baca, nanti nggak pernah baca. Bentar. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Apakah sudah Sudah, terlihat? Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah semua. coba ya, kita coba apa masuk ke salah satu, kan ada 15 ya Bapak Ibu, 15, 8 berupa barang dan 7 berupa jasa. Ya, kita contoh aja. Contoh adalah barang gunaan. Ini tempatnya Pak Kolil ya. Barang gunaan itu di sini ada sandang, berarti kan segala sesuatu yang memang
dipakai untuk penutup badan ya, apa aksesoris ya. Kemudian ada kategori penutup kepala. Nah, di sini ada peci, topi, helm, kerudung. Kemudian ada aksesoris ya, ada aksesoris. Nah, di sini ada tas dan sebagainya. Nah, ini sudah kelihatan nih Pak Holil. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu salah dalam mengidentifikasi, akan repot. Jadi contohnya misalkan begini, Pak, produknya apa? Maka Pak Holil akan tanya, bilang, sandang, begitu kan? Betul. Tetapi, kan ternyata Pak Holil punya tas. Tas sama baju sama nggak dalam satu kategori? Beda. Beda. Ya. Ini biaya pengajuannya adalah dua. Nggak bisa dalam satu nomor ID. Karena ternyata tas itu berbeda. Nah, kemudian belum termasuk ada PKRT. Belum termasuk ada ATK di sini. Ya. Nah, ada ATK. Kemudian alat peribadatan. Ya. Termasuk kemasan dan sebagainya. Alkes dan sebagainya. Nah, saya sengaja memaksa untuk Bapak Ibu melihat, kalau kita di awal itu tidak jeli dari awal, maka ini akan sedikit merepotkan. Oke, saya akan melatih lagi. Saya sekitar 3 bulan yang lalu membantu salah satu perusahaan gas, ya. Ini produknya adalah oksigen. Percaya apa tidak nih Bapak Ibu? Oksigen. Percaya. Ya. Nah, jadi saya membantu perusahaan, saya sebut saja namanya PT Linde Indonesia, ya, itu kan perusahaan Amerika. Nah, oksigen itu masuk dalam kategori positive list apa enggak? Positive list. Boleh tidak mengajukan sertifikat halal? Boleh. Boleh ya. Tapi nyatanya saya bisa, boleh. Nah, itu kalau di dalam KMA masuknya apa Ibu? Bapak? KMA 748. Positif list. Jasa Nah, penyimpanan. sudah mulai semangat untuk berpikir ya. Sampai sini sudah paham ya. Nah, itu adalah maksudnya bahan kimia, Ibu. Ya. Nah, sehingga saya berharap Bapak Ibu di awal ini saya berharap bahwa Bapak Ibu betul-betul meluangkan waktu untuk membaca KMR 748 ya. Oke, karena jangan sampai hanya berpikir bahwa Pak, produk yang wajib disertifikat halal itu ya makanan minuman gitu aja, obat kosmetik, bukan. Ada 15 dan dari 15 itu ada bagian-bagiannya ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai masuk di sesi kedua, yaitu alur proses sertifikat halal. Dengan Bapak Ibu mengetahui alur proses ini, harapannya adalah Bapak Ibu jadi tahu saya tidak boleh lengah di bagian mana, gitu kan? Oke ya. Yang pertama, kan setelah Bapak Ibu nanti mempersiapkan seluruh persyaratan-persyaratan dokumen, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan menginputnya di akun si halal. Jadi nanti Bapak Ibu akan membuat akun si halal, kemudian login ke sistem, menginput, mengupload dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian setelah sudah di-upload, kemudian disubmit. Nah, setelah disubmit, Bapak Ibu, selanjutnya nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJPH. Ya.
Nah, apa yang dilakukan verifikasi? Apa yang diperiksa oleh BPJPH? Yang pertama adalah kelengkapan dokumen. Yang kedua, kebenaran. Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau Pak Khalil punya yang satu baju, yang satu tas, ternyata Pak Khalil berpikir bahwa ini kan barang Ya, gunaan, satu. Itu kan. Nah, sehingga oleh BPJPH dikembalikan. Karena ternyata antara baju dan tas, meskipun itu masuk di dalam jenis pengajuan barang gunaan, ternyata pengajuannya berbeda. Yang satu masuk dalam pengajuan sandang, yang satu masuk aksesoris. dalam pengajuan Sensor. aksesoris. Sehingga nanti nomor ID-nya berbeda, Bapak. Ya tentu saja efek biayanya beda ya. Oke. Nah, anggap saja BPJPH, oh ternyata kok temuannya banyak nih, gitu kan. Maka dikembalikan. Ini berarti pengajuannya dikembalikan ke Bu Novia kan. Kalau Bu Novia produknya apa, Bu? Kemasan kertas, Pak. Oke. Kalau tadi yang produknya 900 apa ya? Aku lupa tadi dengan Ibu siapa. Nah, anggap aja ini dengan Bu Novia ya. Bu Novia pengajuannya dikembalikan. Bu, tahu nggak bahwa waktu yang dimiliki Ibu untuk melakukan perbaikan itu hanya 5 hari, Bu. Kalau Ibu nggak segera memperbaiki ini, maka pengajuannya batal. Sampai di sini bisa dipahami, Bu. Nah, kalau batal kan kalau Ibu udah inputnya ribuan capek ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu memang butuh perencanaan yang bagus. Nah, sekarang seandainya BPJPH itu lancar gitu ya. Nah, berarti kan diterima. Maka selanjutnya BPJPH akan berkoordinasi dengan LPH untuk menerbitkan biaya. Nah, maka kan akan muncul invoice ya, Bapak Ibu. Nah, ternyata Bu Novia lupa bayar. Anggap aja begitu ya. Ini kan contoh saja. Aduh Pak, saya kelupaan ngomong ke teman saya yang lain karena kebetulan saya cuti, bilang gitu kan. Atau Pak, saya lagi honeymoon nih Pak. Aduh jalan-jalan lah pokoknya gitu kan. Yang terjadi apa kalau kita tidak bayar invoice-nya? Hangus Bapak Ibu. Meskipun kemarin akhirnya invoice itu kalau nggak salah usianya 25 hari, saya lupa. Tadinya 5 hari nih Pak Khalil. Wah, pusing bener ini. Karena kan biasanya begini, kalau kita usahanya sendiri mah enak ya, ada invoice, Bu, tolong bayarin kan gitu. Kalau Bapak Ibu ternyata ada invoice, proses pengajuannya sampai dengan birokrasinya panjang, cukup nggak tuh 5 hari kira-kira? Di approval dulu sama manajer, di approval dulu sama direksi, ya, misalkan ya. Wah, nggak cukup itu. Nah, seandainya ternyata invoice udah dibayar. Nah, ketika udah dibayar, maka nanti muncul namanya STTD, surat tanda terima dokumen. Berarti anggapannya dokumen telah lengkap ya. Dan selanjutnya nanti akan dilakukan pemeriksaan. Dan SLE-nya 10 hari, Bapak Ibu. Jadi ini harus cepat, jadi nggak bisa. Misalkan sudah dibayar, sudah di itu, terus Ibu Novia telepon nih, Pak Aldo, saya kebetulan minggu depan ada hajatan keluarga. Kebayang nggak misalkan begitu? Atau suatu ketika saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Pak, ternyata pabriknya lagi maintenance 3 minggu, nggak bisa ngapain gitu. Nah, itu pengajuannya bisa apa, Bu? Hangus itu. Kecuali karena kondisi force major ya. Force major
itu kan ya gempa bumi atau bencana atau apa. Nah, setelah LPH, kemudian masuk ke sidang fatwa. SLE-nya 3 hari, Bapak Ibu. Maka selanjutnya adalah terbit. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Izin Pak mau menanyakan, untuk sidang fatwa itu berapa lama ya sampai terbit SH-nya itu? Tadi, Bapak Ibu, SLE-nya 3 hari. 3 hari aja. Itu udah maksimal ya? Ya, saya tidak mengatakan itu maksimal atau bagaimana ya. Tapi di sistem itu 3 hari. Oh, 3 hari. Oke, baik Pak. Harus, harus. Kecuali nanti misalkan ada kondisi lain ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Izin Pak tanya, Ya, ya Pak, di si halal itu kan tidak hanya semua nih Pak, ada satu yang harus kita input nih Pak, HS code Pak. HS code. Oke. Iya betul. Nah kadang-kadang di si halal itu HS code itu eh, misalkan kita sudah pakai HS code yang biasa kita gunakan pangan untuk produk susu 04 sekian. Nah, tetapi di si halal itu berbeda gitu. Ya, betul. Saya udah Nah, ngalamin ah, itu. Saya udah ngalamin itu berkali-kali, Bu ya. ya Ibu itu, untuk registrasi ya, Bu? iya betul. Ya, paham. Jadi kami makanya untuk main ininya aja, main HS code-nya. Kalau dia di Ya. susu ya mungkin di golongan 02 atau 04 gitu. Jadi tapi jatuhnya tidak sama pada saat eh, registrasi atau realisasi di Betul, importasi gitu loh Pak. betul. Dan itu Ah, akan merepotkan ya, Bu. Jadi bolak-balik, kembaliin, maju lagi ya. Nah, betul, betul Bu. itu. Jadi tidak ah, Betul. ah, ah, itu. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman mungkin tadi dengar ya. Ada yang lain, Bu? Yang kedua itu sama warehouse ya Pak, Warehouse, oke. tempat penyimpanan itu. Nah, kalau tempat penyimpanan itu kan kadang-kadang mungkin ada pelaku usaha di kantor dia ada gudang juga, mungkin ada di tempat lain juga ada gudang. Nah itu kadang-kadang di BPJPH juga terkadang mereka kembalikan kembalikan lagi, kita sudah input kembalikan lagi gitu-gitu loh Pak. Padahal Kenapa kita sudah dikembalikan, Ibu? misalkan kita gudang itu di kantor itu ada di kantor, dan untuk legalisasinya pun ada gitu Pak. Nah tapi di situ keterangannya sih biasa. Kemarin saya dikembalikan itu keterangannya itu alamatnya berbeda, padahal sama gitu sih. Oh, I see. Oke. Gitu. Jadi yang begitu-begitu loh Pak, yang kembali Ya, submit lagi ya oke. itulah. Dan submitnya itu kan lumayan lama ya Pak. Jeda pada saat kita sudah penuhi, kemudian feedback ke kaminya kembali juga mungkin 2-3 hari gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, baik Ibu. Sebentar Ibu. Nah, pertanyaannya menarik ya, tadi yang disampaikan oleh Ibu Siti Maimunah. Jadi yang pertama mungkin tadi teman-teman kan baru mendengar ada HS code ya. Nah, HS code ini memang diperuntukkan ketika kita akan melakukan registrasi, Bapak, atas sertifikat LHLN ya. Tapi kalau lokal memang tidak. Nah, maka yang jelas itu memang butuh kesabaran, Bu, dan kita harus rajin berkomunikasi dengan BPJPH. Itu. Karena memang saya juga sering mengalami ada perbedaan kode seperti itu. Oh,
Nah, ini memang salah satu tantangannya kan adalah kemudahan komunikasinya. Kadang-kadang mungkin responnya agak lama dan sebagainya dan sebagainya. Oh, di CS-nya kok Nah, lama, ya, kok lama. tetapi enggak apa-apa, Bu. Nanti kapan apa ketika Ibu ada kendala atau apa nanti bolehlah saling sharing aja. Kesulitan apa nanti di tim konsultasi ya. Nanti Pak ini kodenya apa kok salah mulu gitu ya. Gitu Ah ya. iya, Bapak. Ya, Nah, kemudian tadi terkait dengan pengajuan atas jasa warehouse. Ya. ya. Nah, teman-teman ada beberapa, saya tidak tahu sih ya penolakan itu karena apa, tetapi saya berdasarkan beberapa case ya, ada beberapa teman-teman yang bisnisnya adalah imported atau di sini adalah distributor dari produk-produk luar. Nah, ada banyak pertanyaan, Pak, kalau kita itu pengajuan produknya apa? Apakah kita mengajukan kategorinya jenis warehouse? Maka saya bilang bukan, Ibu, gitu ya. Nah, kenapa coba? Ya ini saya jelaskan, saya anggap Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama adalah kita sebagai penyelia halal itu harus tahu tentang proses bisnisnya dulu. Nah, bahwa yang diajukan atas sertifikasi halal ya produknya. Nah, Pak, perlu nggak apa warehouse saya itu di sertifikat halal? Ya, kalau memang ibu jualannya adalah gudang, ya perlu. Tapi kalau tidak, ibu tidak, maksudnya jualannya gudang adalah Anda punya warehouse service. Barulah gudangnya di sertifikasi halal. Tapi kalau gudangnya hanya sebagai ruang lingkup dari penyimpanan, ya boleh-boleh aja di sertifikat halal. Tetapi sebetulnya kan kepentingan bisnisnya kan tidak ada. Ya. Nah, yang kedua, ada juga beberapa perusahaan yang bergerak di bidang logistik khususnya. Pak, saya mau ngajuin sertifikat halal nih, Pak. Eh, jasa pendistribusian sama jasa gudangnya kan berarti dua. Terus saya kan lihat, Pak, itu Bapak jualan gudang? Enggak. Ini untuk sekedar nyimpen barang saya aja. Jadi misalkan katakanlah Pak Kolil punya gudang. Misal nih ya Pak Kolil ya. Terus kan Monggo Pak Pak. Kolil bertanya ke saya, Pak Aldo, saya mau ngajuin sertifikat halal untuk sandang dan juga gudang. Saya jadi bertanya-tanya dulu kan, kenapa harus sertifikat halal gudang, Pak? Kan Bapak, apakah Bapak memang menjual layanan itu? Ya. Betul bahwa Bapak itu punya gudang, tetapi bukan berarti gudang itu kan dijual ke ini kan. Tapi Bapak kan gudang itu hanya sebagai bagian dari rangkaian proses produknya kan, penyimpanan itu loh, Pak. Ya. Dan itu juga menerapkan SJPH, tetapi memang kan tidak perlu terus dibuat sertifikat halal dengan nomor ID gudang, kecuali memang perusahaan-perusahaan yang menyewakan jasa gudang. Betul. Biasanya si mitra ataupun apa kan minta sertifikat halalnya. Kalau tempatnya Pak Khalil itu kan hanya untuk keperluan pribadi ya, untuk keperluan, nah jadi nggak perlu. Nah cuma ini banyak yang menurut saya ya nggak ada masalah, nggak tertolak ya. Tetapi eh, sebetulnya ini tidak masuk di dalam kewajiban yang untuk keperluan luar ya. Nah, tetapi yang tadi Ibu Siti Memunah terkait dengan penolakan karena administrasi ya, alamat dan sebagainya betul. Nah, sehingga memang pada kesempatan ini, Submit, Pak. kenapa Ibu? Kalau tidak diisi pun tidak bisa disubmit si halalnya itu. Oke, pabrik ya. Iya, kan semua harus ada Ibu. Harus ada. Nah, memang ya ini yang perlu saya sampaikan ya, bahwa aplikasi atau platform si halal ini penamaannya memang belum banyak. Contoh, masih menyamaratakan antara proses bisnis yang produknya barang dengan jasa. Kalau tempatnya Pak Kolil, tempat produksi namanya apa? Pabrik, ya kan?
Kalau Pak Agung produknya apa? Pak Agung Setiabudi. Produknya apa, Pak? Nah, katakanlah pabrik. Ada juga yang tempat usahanya restoran, namanya apa? Dapur. Tapi kalau jasa distribusi namanya apa? Full, ya kan? Kalau jasa penyembelihan namanya apa? RPA ke tempat penyembelihan kan. Tetapi di si halal tulisannya apa? Pabrik. Ya ini yang memang. Jadi kalau tadi ibu saya Siti Maimunah mengatakan, Pak, saya itu gudang, bukan punya pabrik. Betul. Memang namanya pabrik, Bu. Tapi di situ adalah tempat aktivitas proses produk halal lah istilahnya gitu. Memang ini ya nama lah ya, nama harus menurut saya harus disesuaikan ya memang. Oke ya. Nah, tapi pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya mencoba menyampaikan materi ini dengan harapan Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan dengan baik sebelum mensubmit di si halal ya. Dan nggak usah khawatir, nanti saya akan kasih tipsnya secara detail. Siap ya Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Oke, Singkat nah aja. ya silakan Ibu. Mohon maaf, Pak. Kalau untuk make sure aja, kalau misalkan produk kosmetik impor ya, gitu ya. Ya, Untuk produknya sendiri sudah tersertifikasi halal, Pak, oleh pabriknya masing-masing. Nah, kami ini sebagai brand atau distributor. ya, Nah, peran penilai halalnya kan pasti di eh, bagian distribusinya kan, Pak. ya, Distribusinya. Lalu nanti kita harus, kami harus mendaftarkan brand kami juga sebagai ini apa usaha halal atau gimana Pak? Kemudian batasan-batasan penilai halalnya sampai mana aja Pak? oke. Asal. Jadi yang disertifikat halal itu kan berarti adalah ini kan produknya si pabrik ya Bu. Anggap aja kita nyebutnya prinsipal lah ya. Nah, kemudian kan Ibu sebagai distributor. Pertanyaan saya, Ibu ada di itu produknya luar negeri atau dalam negeri? Diproduksi di luar negeri, dipasarkan di dalam negeri. Oke. Jadi, kalau untuk luar negeri, memang salah satu persyaratannya adalah harus ada perwakilan di Indonesia. Namun demikian, sebetulnya kalau di dalam konteks ketika di sana itu sudah disertifikat halal, nah, kalau sertifikat halalnya menggunakan lembaga halal luar negeri, maka kewajibannya Ibu adalah melakukan registrasi dulu. Ibu sudah melakukan registrasi atau belum? Registrasi halal Pak. Jadi, atas sertifikat halal yang dari luar negeri itu diregistrasi dulu di BPJPH. Sehingga nanti akan Sudah terbit, izin sudah, Pak sudah diterbitkan oleh BPJPH ya. Kan itu persyaratannya kan harus ada penyelia halalnya juga, Bu. dari pabriknya Pak. Dalam hal ini yang berarti kan yang melakukan registrasi, ya ada penyeliaannya. Hmm. Kan Hmm. yang melakukan registrasi kan adalah perusahaannya Ibu. Kecuali pengajuannya itu dilakukan sertifikat halalnya oleh BPJPH Indonesia. Itu nggak perlu registrasi kan. Nah, proses pengajuan itu kan boleh mengajukan sertifikat halal BPJPH ataupun sertifikat halal luar negeri, Bu. Tapi yang penting LHLN-nya ini sudah bekerjasama dengan BPJPH. Nah, ketika ini diajukan di luar negeri, maka tahap selanjutnya adalah registrasi sertifikat halal itu di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah perusahaan itu Ibu wajib bersertifikat halal? Tidak. Kewajibannya Ibu ya hanya registrasi. Tetapi kalau misalkan Ibu akan mengajukan sertifikat halal menggunakan atas nama Ibu, itu bisa aja. Saya pun berkali-kali membantu perusahaan kosmetik untuk ngurus sertifikat halal perusahaan di luar negeri melalui perwakilan di Indonesia.
Itu masih memungkinkan, Ibu. Bisa dipahami, Bu? Ya. Jadi sebenarnya kami itu untuk seperti kebijakan halal dan lain sebagainya, audit dan lain sebagainya tidak diharuskan ya Pak untuk distributor. Produknya berarti sudah selesai semua ya? Iya, kalau produknya sudah sertifikat halal semua oleh Sudah, BPJPH. ya itu ruang lingkupnya sudah berbeda itu. Sudah Hanya berbeda. perlu penyelidikan halal di distributor ya Pak. Betul, yang bertanggung jawab kan sebetulnya kan proses bisnisnya kan hanya sampai pendistribusiannya saja kan. Kecuali tempatnya Ibu masuk ke di dalam ruang lingkup, Bu. Mana tuh Tangkap maksudnya ya. Pak? Jadi ruang lingkup prosesnya loh. Di tempatnya Ibu masih ada proses yang didaftarkan, pengemasan dan sebagainya. Kan di tempat Ibu ada aktivitas itu enggak? Ini terima barang lalu Ya, didistribusikan kembali Pak ke penjualan MS. kan. Ya Ah, tidak ah. perlu, tidak perlu. Oke. Hmm. Jadi sebenarnya nanti kami tidak perlu melakukan audit dan lain sebagainya juga ya Pak. Melakukan Hanya apa Ibu? untuk penyelidikan halalnya mengawasi aktivitas sesuai dengan Iya, itu kewajibannya levelnya si gitu. Hana dong. Kewajibannya dari si prinsipal ya. Tapi bila mana ternyata ibu yang ditunjuk jadi penyelia halal sana ya berarti ibu melekat terhadap proses produk halal dari aktivitas pabrik tersebut. Kan karena ada beberapa pabrik, jadi contohnya misalkan ke Cina, Amerika, Australia itu karena tidak ada yang beragama Islam, dia itu menunjuk salah satu dari Indonesia untuk bertugas sebagai penyelia. Ya tidak ada masalah, sepanjang dia bisa menjalankan tugasnya. Begitu Bu Fitri. Jadi Oke, kalau baik. Bu Fitri ternyata di Indonesia hanya penyuluhnya, saya pikir enggak melekat itu. Bisa dipahami, Bu? Oke, clear Pak. Terima kasih Pak Oke. Aldo. Nah, Izin kemudian menyambung sebentar, Pak. Izin menyambung. ya, Ya, kalau di tempat saya itu ya sama distributor, Pak. Kita kan distributor berkaitan dengan AMDK, itu produknya kan Aqua ya, Pak. Nah, produknya apa, Pak? Aqua, jadi Oke. Aqua, Pak. Nah, di sana kan pabriknya sendiri kan sudah sertifikasi dan sebagainya sudah selesai juga, Pak. Ya, Cuman untuk apa itu kapan hari itu pihak pabriknya itu mengunjungi kita, itu menyampaikan bahwa distributor juga harus ada sertifikat halal seperti itu, Pak. Jadi kita jasa kan kebingungan, distributornya, jasa distribusinya. ya distribusinya. Ya, ya. Oke, paham saya. Yang pertama, proses bisnisnya kan kurang lebih begini ya. Ini bisa jadi berlaku untuk semuanya nih. Ada Pak Kolil, ada Bu Fitri, bisa jadi. Jadi ini kan ada produk AMDK, ya kan? Nah, si AMDK ini dia itu kan ada aktivitas pendistribusian atau pengiriman, katakanlah begitu ya. Nah, dia menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah perusahaannya Pak Edi, ya kan? Nah, maka dia kan adalah perusahaan yang sudah bersertifikat halal dan menerapkan 5 kriteria. Sehingga dia meminta kepada semua vendor yang kaitannya sama penggunaan jasa distribusinya, kalian harus punya sertifikat halal. Sampai sini bisa ditangkap, Pak? Karena kendaraannya Bapak itu menjadi bagian yang memang harus sesuai dengan standar halal. Ya, si Aqua sendiri itu tidak ya bisa-bisa aja dia mengajukan sertifikat halal logistik, tapi kan karena logistik apa jasa distribusinya kan dilakukan oleh vendor ya Bapak, sehingga memang yang ngurus sertifikat halal ya perusahaannya Bapak. Kategorinya apa? Jasa distribusi, Pak. Ya. Tetapi kalau konteksnya adalah distributor itu ke penjualan, itu nanti berbeda lagi. Kalau Bapak kan lebih kepada pengantaran produk kan, Pak? Ya, pengantaran. Iya, nah itu sebagai syarat, misalkan Indofood minta semua unit perusahaan yang menyediakan transportasi bersertifikat halal. Iya, untuk memastikan. Sampai di sini paham ya, Pak? Tetapi kalau cuma sekedar menjualkan,
Bapak saya kira maksudnya distributor kan kadang-kadang berpikir bahwa dia itu menjualkan ya, itu ya enggak perlu. Tapi kalau Bapak adalah penyedia jasa unit kendaraannya ya iya, bisa dipahami Pak Edi. Ya, paham, Pak. Oke. Nah, kemudian eh, bisa juga apa namanya gudang, gudang transit dan sebagainya itu ya bisa dimintakan misalnya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi ya. Diskusinya menarik, saya senang sekali ya. Jadi yang penting saya itu bisa membangun informasi-informasi yang nanti Bapak Ibu tuh nggak boleh bingung lagi gitu ya. Nah, di sini sudah lihat sertifikat halal secara keseluruhan, teman-teman. Sudah pernah lihat sertifikat halal belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya melihat Bapak Ibu itu sudah agak sedikit kelihatan ada yang ngantuk ya. Jadi saya tadi bikin kopi sebentar ya. Mungkin pamer kopi sedikit boleh ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang kopinya sudah siap dipamerin dikit lah ya. Nggak apa-apa. Kalau pelatihan katanya minum nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak boleh sama MOT apa Bu Bapak Ibu? Merokok ya? Merokok, Pak, tidak boleh. Yang merokok diperagakan nggak boleh ya. Tapi kalau minum boleh nggak Bapak Ibu? Boleh Pak, aman Boleh. Pak. Ya. Aman, Aman, Pak. Pak. Boleh, Pak. Nggak dilarang sama MOT kan ya Bu kalau minum ya. Kita Nah, jadi saya izin pamer kopi dulu boleh ya? Ini biar Monggo, Pak Pak. Andika, Monggo, monggo, Pak. Pak Andika ini ada kopi nih Pak. Saya biar nih Pak Edi juga semangat di kopinya mana nih? Nanti kita ngopi di Bandung, Pak. Ya siapa? Siapa? Ini harus kopi dulu nih, karena ini Siap. ibu-ibu udah. Nah, teman-teman di layar itu ada sertifikat halal, ya. Dan Bu Fitri, saya paham maksudnya Bu Fitri. Jadi kebetulan ini Bu, saya di bulan ini tuh bolak-balik antara Cina, Jepang gitu ya, untuk ngurusin yang seperti Ibu. Nah, kalau ini adalah sertifikat halal Indonesia. Nah, saya akan ngasih contoh gambaran ini biar Bapak Ibu tuh tidak melakukan kesalahan yang sama seperti teman-temannya dulu. Jadi yang diperhatikan adalah sertifikat halal itu ada nomor ID, kemudian di sini ada nomor ketetapan halal. Nah, pernah ada salah satu teman kita, sertifikat halalnya sudah terbit, Bapak Ibu. Tapi nomor ketetapan halalnya nggak ada. Jadi dia anggap itu, loh ini nggak ada. Nah, jadi nanti ketika terbit harus dicek. Bahkan pada saat drafting itu Bapak Ibu harus cek. Nah, kemudian di sini ada jenis, ada nama, ada. Nah, banyak typo, alamat, nama perusahaan dan sebagainya ini harus diantisipasi. Nanti saya akan kasih checklistnya, nggak usah khawatir. Nah, yang harus dipahami adalah sertifikat halal ini adalah untuk satu produk. Jadi, yang tadi saya katakan, Pak Khalil punya sandal, apa tadi baju sama tas. Jadi nanti nomor ID-nya baju sendiri, tas sendiri, nggak bisa dipaksakan. Saya cuma lagi nggak tahu ya, sekarang kan apalagi nih barang gunaannya Pak. Ya kadang-kadang udah lihat di Fashion Week itu udah kemana-mana itu ya. Ada baju yang otomatis nempel ada topinya. Misalkan loh ya Pak. Kemudian ada tas yang nempel sama kan itu yang ada itu ya. Nah, itu ikut tas apa ikut baju itu juga lagi saya pusing itu. Nah, itu nanti pinter-pinternya si penyelia ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa tips nih Bapak Ibu. Nah, sebelum nanti saya akan jelaskan secara rinci. Yang pertama, ketika Bapak Ibu akan mengajukan si halal, maka pastikan nomor WA dan emailnya aktif. Nah, pertanyaannya kan, Pak Aldo, ini nomor WA-nya siapa? Silakan, siapa? Pak Aldo, ini nomor emailnya kantor apa email pribadi? Silakan.
Yang harus dipahami adalah bahwa akun si halal ini kan asetnya perusahaan. Ya, misalkan suatu ketika pindah jabatan, naik jabatan, mutasi, resign, dan sebagainya, nggak ada masalah, nggak usah khawatir. Itu bisa diajukan. Cuma ya tetap harus diserahkan ya Bapak Ibu. Artinya jangan sampai diserahkan. Kemudian NIB-nya harus berbasis resiko Bapak Ibu. Ini saya lihat ada beberapa yang belum ya. Pastikan alamatnya sesuai. Nah, ini penting nih. Pak, kok hasil si halalnya beda sama NIB? Ya. Jadi NIB itu adalah hasil dari OSS ya. Nah, basis datanya itu dari OSS Bapak Ibu, kemudian diambil oleh di si halal. Jadi ketika data yang ada di OSS salah, maka si halalnya salah. Kemudian tips yang keempat, nah ini penting Bapak Ibu, ini penting Pak. Bapak Ibu harus menyusun dulu checklistnya, barulah nanti di-input ataupun di-upload. Jadi jangan nyicil di-input itu loh. Karena kalau nanti misalkan Pak Khalil, Pak, input satu-satu lah, nanti kalau udah jangan, kita akan mempersiapkan dulu seluruh dokumen, seluruh persyaratan, barulah nanti kita input. Maka dari awal nanti saya akan tunjukkan apa aja sih checklistnya, nanti kita praktek. Ya. Nah kemudian susunlah manual SJPH terlebih dahulu, barulah diinput. Ini kan ada yang komplain nih, kayaknya Bu Novia komplain ke saya nih, Pak Aldo, saya mau komplain nih. Kenapa kok di pelatihan ini saya kok diajari membuat manual SJPH dengan format bebas? Nah, ini kan komplain nih. Bu Fitri komplain, Bu Novia komplain. Padahal kan kalau kita sudah input di si halal, maka otomatis akan tergenerate manual SJPH. Betul nggak Bapak Ibu? Berarti kita punya dua manual SJPH dong. Nah, nanti saya akan tunjukkan jawabannya. Sabar ya. Tapi akan saya jawab. Untuk pelaku usaha, antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha yang lain, itu kan proses bisnisnya berbeda. Nggak bisa disamakan antara Bu Fitri yang kosmetik disamakan dengan proses bisnisnya Sandang. Proses bisnisnya Pak Khalil disamakan dengan proses bisnisnya Pak Edi yang jasa transportasi. Beda. Beda. Apa yang beda? Prosesnya dong. Nah, tetapi kalau di si halal itu kan seolah-olah disamakan. Hasil generate-nya sama. Padahal beda. SOP yang diterapkan di tempatnya Pak Edi ditempatkan di Bu Fitri sama apa enggak? Beda. Di tempatnya Pak Edi nggak ada misalkan SOP terkait dengan misalkan SOP pembuatan varian baru misalkan desain baru. Di tempatnya Pak Holil ada. Di tempatnya Pak Edi apa coba produknya? The one and only Pak, jasa pendistribusian. Betul nggak? Satu-satu itu. Tetapi kalau manual SJPH-nya dipukul rata disiarkan, auditornya bingung. Maka Bapak Ibu pada kesempatan pelatihan ini diajari cara membuat manual SJPH. Karena manual SJPH itu adalah satu dokumen perencanaan Bapak Ibu. Yang mana itu menggambarkan proses bisnisnya di tempat Bapak Ibu. Jadi ketika auditor baca manual SJPH, itu dia paham. Oh, iya. SJPH ini bisa diterapkan, bukan hanya dokumen formalitas. Jadi bukan cuma sekedar
yang print. Jadi, dan nanti bagaimana perusahaan akan menerapkan, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman diajari dengan format bebas. Kemudian ada pertanyaan lagi nih mungkin, katakanlah dari Bu Faradila. Pak Aldo, berarti kalau manual EJBH itu formatnya bisa beda-beda dong. Secara standar template sama, formatnya sama, susunannya sama. 5 kriteria sama. Yang namanya checklist audit internal, ini saya kasih bocoran ya, Bu Faradila ya. Pak Aldo, kalau auditor itu tanyanya apa sih? Itu sama persis yang ada di checklist audit internalnya Ibu. Nggak mungkin auditor halal itu tanyanya 8 kriteria, sedangkan apa namanya Pak Mustafa itu 5 kriteria ya. Nah, oleh karena itu di dalam UK1 sampai dengan UK5 kan UK6 ya, Ibu kan diajari untuk membuat dokumen. Nah, itu tujuannya adalah dibuat dulu, Bu, nanti barulah kita input di sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebelum disubmit, Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan sudah mereviewnya dahulu. Sampai di sini paham ya? Karena kalau sudah disubmit, udah nggak bisa diapa-apa. Aduh Pak, saya kelupaan produknya kurang. Aduh Pak, ternyata alamatnya kurang. Wah, repot itu. Kalau udah sampai di BPCPA bagaimana? Ya bisa diperbaiki, tapi nanti butuh waktu. Nah, kemudian jangan lupa dimonitor bertahap. Setiap pagi dicek pengajuannya sampai mana. Karena jangan sampai misalkan tiba-tiba muncul invoice, Ibu Bapak sedang jalan-jalan. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu bisa memahami ya. Oke. Saya pikir itu sih apa namanya. Nah, ada beberapa checklist dokumen yang harus dipersiapkan. Nah, saya akan coba sajikan dalam bentuk ini ya Bapak Ibu, apa namanya, mind mapping ya, biar Bapak Ibu kan tanya, Pak Aldo, coba dong bikinkan seluruh checklist dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan sertifikat halal. Oke ya, kita coba lihat ya sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu, saya sedang Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini saya akan coba buat mind mapping ini dengan apa tujuan nanti Bapak Ibu akan tahu, Pak, saya akan mengajukan sertifikat halal. Checklistnya apa aja sih, Pak? Biar tidak ada yang ketinggalan. Biar saya itu bisa siap dari awal, gitu ya. Bisa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Kita akan mulai dengan membuat akun si halal ya. Membuat akun si halal. Maka ada 4 tahapan yang nanti akan kita lewati. Yang pertama adalah membuat akun. Yang kedua adalah mengaktifasi akun. Jadi meskipun akunnya sudah jadi, aktivasi itu berarti memasukkan data NIB ke dalam akun.
Jadi nanti sinkron ya. Nah, setelah itu barulah kita nanti melengkapi data pelaku usaha, nama, alamat, dan sebagainya. Setelah lengkap, barulah kita melakukan pengajuan sesuai dengan jenis pengajuan. Ya, kita akan mulai dengan membuat akun. Pertanyaan saya, di sini ada nggak yang sudah punya akun? Ada nggak? Belum ya? Boleh dicatat ya. Nah, jadi untuk membuat akun, setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pendaftaran, yang ketiga nanti kita login ke sistem. Apa yang harus dipersiapkan? Oke, nah, yang pertama, Ibu Bapak harus punya NIB. KBRI-nya bersesuaian. Pak Aldo, kalau misalkan saya dari perusahaan luar negeri, berarti nggak apa-apa. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan business license. Ya. Yang kedua adalah email aktif dan WA aktif. Yang berikutnya, setelah persiapan selesai, selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Yang pertama adalah membuka website si halal, yaitu ptsp.halal.go.id. Alamat ya, saya kirimkan di chat. Nih, tampilannya begini Bapak Ibu. Oke ya, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian setelah masuk, klik daftar di sini. Kemudian kita mulai melengkapi data, yaitu tipe penggunanya pelaku usaha, sesuai NIB dan sebagainya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini ada si halal. Nah, di sini ada 2 bahasa. Ibu boleh menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silakan. Kemudian di sini ada daftar di sini. Nah, yang harus diperhatikan, nggak boleh salah adalah tipe penggunanya apa Bapak Ibu? Tipe penggunanya? Pelaku usaha, Pak. Oke. Pelaku usaha, Pak. Karena banyak teman-teman kita salah klik fasilitator. Kalau sudah demikian akan tertolak Bapak Ibu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi di sini titik kersulnya adalah input pelaku usaha dan sebagainya. Kemudian setelah bisa barulah login ya, gunakan email dan kata sandi. Nah, ini baru akunnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengaktifasi akun ya. Yang pertama, jenis pelaku usaha itu ada 3 Bapak Ibu. Ada pelaku usaha dalam negeri, ada pelaku usaha luar negeri, dan ada pelaku usaha instansi pemerintahan. Ada yang tahu contoh untuk instansi pemerintahan nggak Bapak Ibu? Contohnya apa? Contoh pelaku usaha yang instansi pemerintah. BUMN, Pak. BUMN, Pak. BUMN. Nggak, contohnya misalkan lapas. Lapas itu loh Pak, yang buat penjara.
rumah sakit, kan ada kan? BUMN kan bisa punya NIB, Bapak Ibu. Iya, bisa. Nah, kalau lapas kan nggak mungkin ada NIB ya, dia itu kan punyanya pemerintah. Ini contohnya begitu. Nah, setelah data diinput, berarti jangan lupa untuk selalu simpan user ID, email, dan WA. Nah, ini juga sangat penting. Oke ya, sampai tahap sini kita sudah selesai. Akun anggap aja udah final. Nah, terus kita masuk ke checklist ketiga. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Melengkapi data pelaku usaha. Oh, banyak banget ya. Gitu ya. Nah, ada 6 data pelaku usaha yang harus disiapkan dari awal, Bapak Ibu. Ini kelihatan dari Bapak Ibu. Ada yang boleh bantu saya, Bu Novia, bacakan dari 1 sampai 6. Kelihatan, Mbak. Yang pertama ada profil PU, Pelaku usaha. pelaku usaha, ya. Terus yang kedua ada penanggung jawab, ketiga aspek legal, keempat pabrik atau pools ataupun gudang, yang kelima ada outlet, dan yang terakhir ada penyelia halal. Oke. Yang harus disiapkan dari awal untuk profil pelaku usaha adalah nama, alamat, jenis pelaku usaha, skala usaha. Ini kan dasarnya OSS ya. Penanggung jawab. Nah, ini sering nih. Mungkin Pak Khalil akan tanya, Pak, penanggung jawabnya harus direksi enggak? Misalkan ya. Nah, secara prinsip penanggung jawab adalah pimpinan puncak, Ibu. Siapa pimpinan puncak ya? Pimpinan tertingginya ya. Ya. Namun demikian, memang di dalam beberapa hal, biasanya kan direksi itu sering mobile dan sebagainya. Dia bisa mendelegasikan. Boleh. Sepanjang ada pendelegasian ya. Aspek legal, saya pikir tidak perlu. Pabrik yang perlu disiapkan adalah nama, alamat, status. Outlet juga sama. Nah, penyelia halal. Pak Aldo, data penyelia halal apa yang harus disiapkan? Nih, sekarang dicatat Bapak Ibu. Maksudnya nggak usah dicatat, disiapkan. Ada data diri, nama, KTP, surat penunjukan, SK, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi. Apa sih bedanya Pak Aldo antara sertifikat pelatihan dengan sertifikat kompetensi? Ini diingat-ingat ya Bapak Ibu biar Ibu Bapak nggak lupa nih. Untuk pelaku usaha skala kecil itu cukup dengan sertifikat pelatihan saja. Untuk pelaku usaha menengah besar, maka penyelia harus melampirkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi BNSP. Di sini ada yang mengajukan bundling kompetensi. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. Pak. Saya, Semangat Pak. ya, lulus pokoknya OJT terus nanti apa namanya uji kom ya 2 jam aja Bu, cepet lah. Nah, untuk melengkapi data PU ada yang mau ditanyakan? Clear? Ada, Pak. Silakan. Untuk di bagian pabrik yang status, kami Oke. itu kami itu mendaftarkan di bagian pabrik statusnya lainnya yaitu maklon. Jadi Oke. karena perusahaan kami itu hanya sebagai trader, kami membeli produknya dari perusahaan maklon. Jadi pabrik itu alamat pabriknya kami isi, nama PT ini juga kami isi, tapi statusnya lainnya Lain. yaitu maklon. Itu benar ya Pak ya? Ya, nggak ada masalah. Ya. Ya, betul Pak, nggak ada masalah. Izin tanya Pak Aldo, Ya, siapa? untuk yang PU Pak, misalnya nama lengkap ditulis nama direksi ya, direktur utama misalnya. Tapi nomor WA atau nomor email diberikan nomor ini karyawan kita yang bisa ya? Boleh. Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Oke.
Siap. Iya, Pak. Ya kadang-kadang nggak enak juga ya, Betul, Pak. Pak Itu sering, direksi. Pak. Sering kita pakai, Pak. Ya, Bisa, ya Pak ya? siap. Oke. Terkait dengan melengkapi data PU ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke tahap yang terakhir ya, yaitu kita mulai mengajukan sertifikat halal. Nah, klik. Nah, maka ada 8 menu sebetulnya. Yang pertama adalah kita akan klik ajukan layanan. Kemudian nanti kita akan melengkapi 7 kolom menu. Nah, ini yang kenapa sih harus saya bikin begini? Agar Bapak Ibu itu paham checklistnya Bapak Ibu. Sehingga ketika nanti membuat si halal itu jauh lebih mudah. Ya. Yang pertama ajukan layanan. Nah, maka Bapak Ibu akan dipilih pilihan baru atau pengembangan. Bedanya apa sih? Kalau baru kan Bapak Ibu belum pernah mengajukan. Kalau pengembangan berarti Bapak Ibu sebelumnya pernah mengajukan dan ada penambahan produk dan sebagainya. Sebentar Bapak Ibu saya izin ambil minum dulu. Silakan ya Bapak Ibu, sambil minum ya sebentar saya mau ambil sebentar. Bapak Ibu mungkin sebagian di beberapa tempat sudah ada adzan ya. Saya izin untuk sebentar lagi melanjutkan. Jadi saya sedikit apa namanya? Sebentar. Ada adzan sebentar Bapak Ibu. Oke, postasnya jam 16.30 ya Bapak Ibu ya. Oke, saya izin lanjut ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita akan melengkapi data pengajuan. Nah, apa yang harus dilengkapi di data pengajuan? Nah, klik. Nah, sebetulnya di data pengajuan ini isiannya sama ya dengan data PU ya Bapak Ibu ya.
Kalau ada pengajuan SH, penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, sama penyelia halal. Sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke kolom kedua yaitu komitmen dan tanggung jawab. Nah, ada beberapa yang harus dilengkapi yaitu pernyataan. Yang pertama ada kebijakan halal, kemudian halal haram, dan yang ketiga adalah penerapan SJPH. Dan di sini nanti Bapak Ibu akan melengkapi menginput tim manajemen halal. Tapi kan tabelnya sudah Ibu Bapak buat ya sebelumnya ya. Jadi harusnya lebih mudah. Nah, kemudian menginput bahan. Nah, di bahan itu Bapak Ibu itu ada 4 ya. Yang pertama adalah daftar nama bahan dan kemasan, daftar produk, catatan pembelian bahan, dan catatan pemeriksaan bahan. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk daftar nama bahan dan kemasan itu ada 3 jenis yang Bapak Ibu harus input. Yang pertama adalah bahan baku, cleaning agent, dan kemasan. Sudah dijelaskan ya. Jadi, nah ini bisa produk yang ber-SH, bahan ber-SH LN, ataupun yang masuk dalam daftar positive list. Nanti kita praktek ya. Kemudian, kalau yang lain-lain saya pikir Bapak Ibu sudah paham lah ya. Proses, menu proses. Nah, menu proses itu ada meliputi upload layout pabrik, catatan penyimpanan, diagram alur proses, catatan hasil produksi, dan catatan distribusi. Ini juga pasti Bapak Ibu sudah menyiapkan ya. Nah, kemudian masuk ke kolom yang kelima, ada mapping antara produk dan pabrik. Ini khususnya ketika pabriknya lebih dari 1, Bapak Ibu. Jadi misalkan pabrik 1 produknya ada 10, pabrik 2 20, produk 3 kan gitu. Itu namanya mapping ya. Tapi kalau yang pabriknya 1 ya lebih mudah. Gitu. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Yang pertama adalah upload dokumen lain-lain dan upload tanda tangan penyelia. Wah ini, nah di upload dokumen lain-lain itu Bapak Ibu bisa upload SOP, bisa upload bukti implementasi SJPH dan sebagainya. Boleh. Nah nanti formatnya PDF ya. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah menu dokumen. Nah, disinilah semua data yang Bapak Ibu input pada akhirnya nanti akan terbentuk 2 dokumen. Yang pertama adalah surat permohonan dan yang kedua adalah manual SJPH. Bapak Ibu. Nah, Pak Aldo, kenapa kita sudah bikin manual SJPH, kok ternyata di si halal itu bisa di-download SJPH? Pertanyaannya ditahan dulu yang itu. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Nah, sekarang kita akan mulai praktek ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan ke yang lain, silakan. Oke ya, kita akan mulai praktek ke si halal ya Bapak Ibu ya. Oke, saya sudah login ke sistem. Apakah sudah tampak? Jelas, Pak. Sudah, Udah, Pak. Pak. Jadi ini saya menggunakan simulasi ya. Jadi, nah tampilannya si halal kurang lebih seperti ini dashboardnya. Anda bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, sekilas ada beberapa menu yang Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama adalah dashboard, kurang lebih ini.
Kemudian ada data pelaku usaha seperti yang saya tadi jelaskan. Di data pelaku usaha ini kan ada apa tadi aja Ibu? Penanggung jawab, ya kan? Ada aspek legal, ada pabrik, ada penyelia. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita mengenal ada namanya tagihan invoice. Nah, seperti yang saya sampaikan ke Ibu Bapak bahwa ketika nanti ada muncul invoice, munculnya di sini ya, cara bayar. Terus kemudian di sini ada pengajuan self declare dan ini self declare. Produknya Bapak Ibu masuk self declare apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Jadi untuk menu itu diabaikan. Dan saya tidak ngajarin untuk yang self declare ya. Nah, terus kemudian Pak Aldo untuk mengetahui status bagaimana? Klik status. Nah, di sini ada tulisannya. Ya. Nah, kemudian ada pengajuan selanjutnya ada pengajuan reguler. Nah, ini yang nanti untuk mengajukan. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pelaku usaha. Nah, oke ya, kita masuk ke menu ubah. Tadi di sini kan ada profil. Nah, profil ini adalah datanya sesuai dengan NIB, OSS. Kemudian data penanggung jawab, tinggal diisi aja. Ada aspek legal, ada pabrik. Pabrik itu yang diisi adalah tadi apa Bapak Ibu? Lokasi, nama pabrik, dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Pak, izin mau tadi saya belum selesai merekap dalam ingatan saya tentang diagram di sebelumnya yang daftar nama bahan dan kemasan, daftar produk, proses. Setelah produk itu ada apa lagi di bawahnya ya Pak ya? Data serta. Setelah produk, yang Iya, mana Bu? iya di bawahnya kan tadi ada saya lupa di mana nih, tapi tadi datanya itu ada daftar nama bahan dan kemasan, Oh, daftar nanti produk. Ibu, kita akan masuk ke sana. Oh baik baik terima kasih. Ya, Ibu. Izin tanya, Pak, di Ya, halaman yang ini. silakan. Kalau pabrik makelonnya itu banyak, mungkin ada 4 atau 5. Tapi masing-masing punya produk yang khusus sendiri gitu ya. Apakah perlu mapping produk atau tidak? Betul. Nanti mappingnya kan sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri ya. Maksudnya Ya, bukan nanti saya akan tunjukkan caranya. siap. Terima kasih, Pak. Pak, izin tanya Pak. Ya, Di situ kan ada pabrik nih Pak, data pabrik kalau di luar negeri. Nah, kadang-kadang kita prinsipal banyak. Nah, pabriknya itu eh, di situ ada not eh, pabrik melebihi batas ketentuan. Nah, itu oh, maksudnya ini gimana ya karena Pak? saya akun untuk pelatihan, Bu. Jadi kebetulan Oh, saya hanya untuk kepentingan input, sehingga jumlahnya terlalu banyak, gitu. iya. Tapi emang ada batasnya atau gimana Pak? Sebetulnya harusnya tidak ada. Cuma kemarin memang sampai ratusan kan, saya untuk latihan aja. Jadi Heeh. terlalu banyak. Iya, Pak, di realnya juga seperti itu sih, Pak. Saya ada beberapa masukin prinsipal yang berbeda. Di situ terkadang ada keterangan pabrik melebihi ketentuan gitu. Makanya saya suka Harusnya tidak bingung ada, ini. tapi Tidak itu ada ya? harusnya tidak ada. Nanti tinggal dikonfirmasi, kita bisa bantu tanyakan ke IT, Bu. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Baik, Nah, Pak. kalau dibatasi bagaimana coba? Kan bisa saja Iya, satu itu nggak ada batasan kan. iya betul. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, kemudian untuk penyelia halal kurang lebih seperti ini lah ya Bapak Ibu. Gampang lah ya. Nah, kan mudah ya. Tinggal input-input aja lah, gampang. Saya coba tampakkan dulu biar Bapak Ibu bisa amat-amatin. Tapi nggak usah dicatat ya, karena saya punya punya apa namanya salinan panduannya, jadi nggak usah khawatir. Oke,
Kemudian kita masuk ke pengajuan. Nah, ini kebetulan memang akun saya untuk akun pelatihan, jadi banyak sekali tapi udah nggak usah khawatir lah. Nah, ajukan layanan, ada baru, ada pengembangan ya. Jadi, ajukan ini, klik. Nah, kemudian kita masuk, ini contoh aja. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, kan berarti ada 7 menu ya. Ada data pengajuan, ada menu komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses, ada produk, ada pemantauan dan evaluasi, ada dokumen. Nah, ini yang ada di dalam itu sesuai dengan yang mapping saya lakukan kepada yang tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya. Nah, jadi di data pengajuan sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, tinggal isi ini aja. Nah, yang sering kali terjadi kesalahan adalah pada saat ini Bapak Ibu. Nih, penentuan jenis pengajuan, jenis layanan. Ya, ketika misalkan tadi kan ada suplemen. Suplemen itu masuk makanan apa obat? Obat. Obat. Nah, ada suplemen kesehatan ya. Terus kalau tempatnya Pak Khalil itu barang gunaan. Maksudnya apa? Sandang. Handang, Pak. Handang. Sama Tapi aksesoris, kalau, Pak. nah, kalau aksesoris kan nggak bisa milih dua, Pak. Iya, satu-satu ya, Pak ya. Berarti nanti harus satu-satu. Ya. Terus kemudian penanggung jawab sama, pabriknya sama, penyelia halalnya sama. Terus kita masuk ke menu komitmen dan tanggung jawab. Sama lah ya, ini gampang karena Bapak Ibu tinggal input aja. Tim manajemen halalnya dimasukin di sini. Nah, seperti ini, tinggal namanya siapa, posisinya sebagai apa. Nah, memang nanti ketuanya biasanya adalah penyelia halal ya. Terus bahan. Nah, di bahan ini ada daftar bahan dan kemasan, ada daftar nama produk, ada catatan pembelian, ada formulir. Nah, di daftar nama bahan dan kemasan kurang lebih seperti ini tampilannya. Gampang lah ya Bapak Ibu, ini kan cuma kalau datanya sudah siap tinggal input aja. Ini juga sama. Catatan pembelian sama. Oke. Masuk ke proses. Proses itu ada layout, ada catatan penyimpanan, ada catatan produk, ada diagram alur proses. Ya, silakan. Tanya Pak Aldo. Ya. Ini dengan tadi sih saya udah sempat tanya ke Pak Osep, gimana katanya harus tanya BCPA ya, barangkali Pak Osep tahu nih. Ini dengan perihal pengembangan produk, berarti kan produk baru ya. Ya. Nah ini kan kita harus input catatan produksi, pembelian, pemakaian, pendistribusian. Nah kan sedangkan produknya produk baru, belum ada mutasi di situ. Ini kalau harus kita isi harus isi apa gitu Pak? Berarti belum pernah ada produksi ya Pak? Belum ada, belum ada. Nggak masalah. Kalau kondisinya seperti itu, katakanlah pada saat uji coba itu, kan pasti Bapak udah pernah trial ya. Trial ya, Ya, untuk itu sampling. dimasukkan dulu nggak apa-apa. Nanti dijelaskan pada saat auditor datang. Oke. Ya. Terus distribusi sama ya. Kemudian ada produk. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Di sini ada upload dokumen lainnya, ada tanda tangan. Nah, audit internal ini belum bisa, jadi diabaikan aja. Nah, kemudian masuklah dokumen. Nah, di dokumen ini Bapak Ibu berarti sudah bisa mendownload ya. Itu ada surat permohonan. Kemudian ada
dokumen SJPH. Nah, inilah dokumen SJPH hasil generate di Sialat. Saya pelan-pelan aja ya, biar Bapak Ibu bisa baca. Sebetulnya secara format sama ya Bapak Ibu ya. Cuma apa coba? Tulisannya kecil-kecil sekali dan juga agak sulit untuk membacanya ya. Nah, oke. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, izin tanya, Pak. Ya, Pak, pada saat yang di depan itu kan kalau tidak salah kita ada pilihan lembaga LPH ya, Pak. ya, Nah, itu LPH itu, nah setelah semua terisi kita submit ke BPJPH. Dari ya. BPJPH itu kemudian ada revisi tambahan-tambahan. Nah, eh bisa tidak Pak? Pertama kali kita apa pilih LPH, LP POM misal Pak. Nah, setelah Hmm. dapat catatan dari BPJPH, kemudian kita akan ubah nih LPH. Nah, itu gimana tuh Pak? Bisa nggak seperti itu Pak? Eh, kalau pengajuannya itu sudah disubmit, terus kemudian sudah di-approve sama BPJPH, akan susah itu. Oh, tapi masih bisa memilih Pak Nah, pada saat kita ya dikembalikan kembali ke bisa kita ya. diusahakan untuk diminta dikembalikan ya. Ah, ah. Tetapi opsi yang kedua ya mengajukan ulang Bu, dari awal. Oh, ya 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 Iya, ya. jadi nah makanya dari Hmm. awal kita harus sudah mempersiapkan diri ya Iya. terkait dengan apa sih yang harus disiapkan gitu. LPH-nya pilih itu. Pak, terima kasih. Jadi saya sendiri pernah beberapa kali ya, maksudnya mengalami hal sama yang seperti Ibu tanyakan. Ya. Pak Aldo, ini banyak sih. Iya. Saya udah milih LPH Pak, tapi orangnya nggak pernah respon gitu Pak. Lama dan sebagainya. Sama, Nah, iya oleh karena gitu. itu, tentu Ah, saja ya memang setiap LPH juga punya ketentuan biaya masing-masing ya, meskipun sudah ada pagunya Bapak Ibu. iya. Tetapi ada satu hal yang juga harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu, yaitu Hmm. adalah excellent service ya. Jadi Mm-mm. bagaimana Iya, dia mau bekerja efektif, sedangkan respon aja lama. tidak ada, gitu ya. Nah ini Hmm. menurut saya harus diperhatikan juga. Iya. Terus tipsnya bagaimana? Maka tipsnya adalah bangunlah komunikasi terlebih dahulu. Hmm. Kalau dirasa ternyata tidak good, tidak itu ya sudahlah, pilih yang lebih respon, gitu aja. Mm-mm. Iya. Begitu. Karena kita memiliki hak untuk memilih. Saat ini ada 150 Hmm. LPH Ibu Bapak. Jadi pilihannya banyak. Iya. Pilihlah yang paling menurut Bapak Ibu itu fast respon. Kalau menurut saya ya. Iya. Terus yang kedua dia itu komunikatif, terus layanannya bagus. Ini bukan cuma semata masalah biaya sih, tetapi Hmm. biasanya layanan ke belakang itu lebih tercermin daripada saat merespon, Bapak Ibu. Iya. Iya, begitu ya. Kalau Iya. udah kadung tersubmit ya gimana lagi? Iya. Bisa juga diajukan ulang, memungkinkan ya. Berarti nanti ketika dihubungi tinggal sampaikan aja Bu, saya mohon maaf atas pengajuan itu saya batalkan. Iya. Iya. Saya Karena berarti masih belum ada batalkan bukan berarti batal penyesuaian. ya, tapi dialihkan. Tapi kan tidak Iya. etis juga. Misalkan Ibu, Iya. ya saya alihkan, nggak perlu menyampaikan seperti itu. Iya. Tapi cuma sampaikan bahwa
mohon izin Ibu atas pengajuan tersebut sudah kami batalkan karena ada beberapa kesalahan. Ya meskipun kesalahannya di kita ya. Ya. Begitu Bapak Ibu. Iya, Aduh, ini terima saya kasih. khawatir kalau saya jelasin, saya bikin ngantuk nggak sih Bapak Ibu? Agak. Karena ini udah jam 2 lebih ya. Nah, Jam Bapak 4 Ibu, Aldo. eh, kita waktu kan sampai jam 16. Oke. Nah, Bapak Ibu istirahat. Kemudian ya saya nanti sih boleh lah ya sedikit apa info nanti Bapak Ibu kalau nanti belum ikut apa tadi follow channelnya silakan ya di info halal tadi. Nah, kemudian yang kedua, tentu saja saya sebagai seorang instruktur dalam hal ini yang menyampaikan materi, output dari materi ini tentu semangatnya adalah Bapak Ibu harus bisa. Tadi kan sudah dikasih tips ya, bikin checklist dulu agar tidak ada biar prosesnya selesai 21 hari gitu kan. Nah, setelah itu barulah diinput, barulah diproses. Namun demikian, saya juga alhamdulillah jika Bapak Ibu memang ada kendala, keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, energi dan sebagainya ya, Bapak Ibu boleh menghubungi tim saya untuk meminta bantuan. Dipersilakan. Terus kemudian yang ketiga adalah misalkan seperti yang tadi dialami oleh Ibu ya, Pak, saya itu bingung di dalam memilih LPH yang mana, minta pertimbangan dan sebagainya. Nah, saya kebetulan tidak punya waktu untuk menjelaskan di sini, tapi Ibu Bapak bisa menghubungi saya. Nanti saya akan coba apa namanya bantu untuk memberikan beberapa informasi. Pak, saya nggak punya nomor teleponnya, Pak. Nah, nanti kebetulan karena saya sudah terbiasa, jadi saya punya nomor kontak-kontak lembaga pemeriksa. Nah, Ibu, Bapak boleh menghubungi saya untuk nanti saya bantu. Nah, insya Allah spiritnya sama, Bapak Ibu. Semakin baik kita merencanakan atas pengajuan itu, harusnya bisa berjalan efektif. Nah, mungkin itu saya minta maaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diterima. Nanti saya izin kirimkan materi ini melalui Pak Osep ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah dicatat-catat gitu. Nanti Pak Osep akan panduan NIB seperti apa, panduan si halal seperti apa ada semua. Mungkin Ya, itu Pak. waktunya kurang lebih 3 menit lagi. Saya akan akhiri lebih awal. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua, Amin. Amin. disemangati senyum-senyum. Amin. Amin. Amin, Pak. Pokoknya apa dibikin happy aja pelatihannya. Sama yang terakhir, saya mau nitip pesen jangan pelit-pelit. Kalau ada teman yang kesulitan, Pak, saya salah terus, ya saling diajari lah. Kan di sana nggak masalah lah. Spiritnya yang penting kita saling belajar. Yang penting toh tidak dikerjakan orang lain ya, Bapak Ibu. Termasuk saya, insya Allah kalau Bapak Ibu ada bingung apapun, boleh WA saya. Saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ikan Pak wabarakatuh. Osep. Terima kasih Pak Aldo, makasih. Makasih Pak Aldo. Makasih Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Aldo sudah menyampaikan materi terakhir nih. Bapak Ibu yang tadi disampaikan Pak Aldo adalah materi terakhir di pelatihan penyeliah halal ini. Ya, tadi Pak Aldo di terakhir itu menyampaikan bahwa kalau ada kebingungan memilih LPH, bisa hubungi nanti Pak Aldo bisa rekomendasikan. Nanti berdasarkan kota, berdasarkan ruang lingkup ya, nanti Pak Aldo bisa merekomendasikan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi kita itu jumlah LPH di Indonesia sekarang itu ada 130 LPH, baik yang utama maupun yang pratama. Tapi lulusan Halal Institute auditor itu ada 1.530 auditor lulusan Halal Institute. Jadi saya sih bisa bilang bahwa sebagian mungkin ya para auditor-auditor yang menyebar di seluruh LPH itu ya mungkin pasti ada lulusan Halal Institute. Dan saya yakin mereka kenal sama Pak Aldo karena Pak Aldo itu selain mengajar, memberikan pelatihan di kelas penyelia juga dia akan hadir juga di pelatihan auditor gitu ya. Jadi Bapak Ibu
Mudah-mudahan kita tuh sebetulnya hal itu memanfaatkan jaringannya itu, Bapak Ibu. Kita punya banyak lulusan di semua LPH, ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita akan ada sistem koordinasi yang baik gitu ya. Semua grup pelatihan itu kita tidak pernah hapus gitu. Kita pelihara gitu kan, selalu ada apa informasi-informasi terupdate gitu. Jadi saling berinformasi di grup itu ada gitu. Oke, Bapak Ibu, termasuk juga misalkan ada LP-LP yang sudah berkembang, menambah ruang lingkup gitu, kita bisa update ke sana. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya, Pak saya posisinya di sini, kemudian saya mau sertifikasi LPH mana ya yang terbaik gitu, yang kira-kira bisa menjembatani, nanti kita bisa lihat itu berdasarkan ruang lingkupnya, berdasarkan apa posisi. Nah itu nanti Paldu biasanya bisa melayani apa menerima pertanyaan-pertanyaan itu sering sekali para lulusan-lulusan penyelia itu bertanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan ragu kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait proses sertifikasi itu bisa kita jembatani ya. Bisa gunakan di grup ini bisa langsung ke Pak Aldo juga bisa. Mohon apa nomor handphonenya bisa disimpan itu Pak Aldo. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pukul 16 tepat. Jadi secara materi semua materi sudah Bapak Ibu terima. Baik materi dasar, materi keterampilan maupun materi tentang sistem aplikasi si halal. Jadi semua JP sudah Bapak Ibu lalui ya. Absensi sudah Bapak ikuti. Kemudian lembar kerja yang sudah selesai. Alhamdulillah yang belum selesai nanti diberikan waktu untuk melengkapinya Bapak Ibu.